Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, siswa-siswi kelas 3 MDTA Riyadul Muta'alimin. Alhamdulillah, kita bisa ketemu kembali walau dalam suasana daring. Pada kesempatan kali ini, anak-anak kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu tentang keadaan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Sebelum dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Keadaan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Berdasarkan beberapa riwayat yang sahih yang bersumber dari Rasulullah SAW sendiri, maka jelaslah bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada beliau dengan berbagai cara atau dalam berbagai keadaan. Yang pertama itu melalui mimpi yang benar. Inilah wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebelum beliau menerima wahyu Al-Quran yang pertama kalinya. Menurut beliau, bahwa beliau tidak pernah mengalami suatu mimpi pun sebelumnya, melainkan datangnya seperti terangnya cuaca waktu subuh, pagi hari sebelum matahari terbenam. Jadi yang pertama itu Nabi Muhammad menerima wahyu melalui mimpi yang tidak terbiasa, yang gak biasa. Yang kedua itu malaikat Jibril alaihissalam memasukkan wahyu itu ke dalam dada hati Nabi Muhammad SAW tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak melihat sesuatu pun, hanya saja beliau merasa bahwa wahyu itu telah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini beliau bersabda, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Jadi yang nomor dua itu malaikat Jibril alaihissalam memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dengan rupa sebagai seorang laki-laki dan mengucap kata-kata di hadapannya, sehingga beliau cepat mengetahui dan menghafal ayat-ayat yang disampaikannya itu. Dan yang ketiga ini, malaikat Jibril alaihissalam menampak dirinya menyerupai seorang laki-laki dan mengucap kata-kata di hadapannya, sehingga Nabi Muhammad SAW mengetahui dan menghafal ayat yang disampaikannya itu. Dan yang keempat, wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW seperti bunyi gemerincing lonceng. Menurut beliau, cara yang seperti inilah yang paling berat dirasakan, sehingga tidak jarang beliau sampai bercucuran keringat meskipun wahyu itu turun di musim dingin. Dan jika wahyu itu turun pada saat beliau sedang mengendarai unta, maka seketika itu juga unta yang diturunkannya. Maka seketika itu juga unta yang ditungganginya itu akan berhenti dan duduk karena merasa sangat berat, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aid bin Sabit bahwa aku adalah menulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Aku melihat beliau ketika turunnya wahyu itu seperti diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah turunnya wahyu itu, barulah beliau kembali seperti biasa. Jadi yang keempat ini, wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad seperti bunyi gemerincing lonceng. Ya, seperti bunyi gemerincing lonceng. Hal ini yang paling berat yang dialami oleh Rasulullah. Ya, dan yang keempat ini seperti bunyi gemerincing lonceng yang paling berat yang dirasakan, sehingga tidak jarang beliau sampai bercucuran keringat meskipun wahyu itu diturunkan di musim yang dingin. Ya. Dan selanjutnya itu nomor kelima, itu malaikat Jibril alaihissalam turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan menampakkan wujudnya.
dengan menampakkan wujud aslinya, dan kejadian yang seperti ini terjadi 2 kali sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Quran Surat An-Najm ayat 13-14. Dan yang kelima ini, Malaikat Jibril mendapatkan aslinya. Kalau sebelumnya itu Malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, karena kalau ini yang kelima, Malaikat Jibril mendapatkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir itu yang keenam, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dengan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara Malaikat Jibril alaihissalam, yaitu ketika beliau melaksanakan Mi'raj. Demikian cara-cara yang diturunkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab-kitab hadis dan muktabar. Jadi keadaan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, yang pertama itu melalui mimpi yang benar, dan yang kedua itu Malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW atau ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu Malaikat Jibril menampak dirinya sebagai seorang laki-laki. Dan yang keempat, wahyu itu seperti bunyi gerincing lonceng. Kelima yaitu Malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu dengan menampakkan wujud yang asli. Dan yang kelima itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Selanjutnya itu sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Adapun sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu biasanya sebagai penjawab atau penjelas bagi suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi di kalangan umat Islam, atau dengan kata lain sebagai hukum atas peristiwa tersebut. Dan inilah yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Namun kadang-kadang diturunkannya ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat atau kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Jadi untuk menjawab atau sebagai keputusan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, walhasil diturunkannya ayat-ayat Al-Quran itu tidak lain adalah sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh umat Islam atas peristiwa yang telah terjadi pada saat itu. Sehingga jika suatu saat peristiwa itu terjadi kembali, maka yang menjadi sandaran hukumnya adalah ayat-ayat tersebut. Di samping itu, sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk mengangkat derajat dan martabat umat manusia dari kebejatan moral, dan untuk mengembalikan umat manusia yang sudah jauh menyimpang dari ajaran ketuhanan. Sehingga untuk memulihkan semuanya itu diturunkanlah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah akhlak dan budi pekerti, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid dan ketuhanan. Jadi sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu sebagai penjawab atau penjelas bagi suatu permasalahan. Yang kedua sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh umat Islam atas peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga yang ketiga itu untuk mengangkat derajat dan martabat umat manusia dari kebejatan moral dan untuk
mengembalikan umat manusia yang sudah jauh menyimpang. Itu sebab-sebabnya ada 3. Jadi hakikatnya diturunkannya ayat-ayat Al-Quran sedemikian rupa itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahat umat manusia, baik yang hidup pada saat itu, pada saat sekarang, maupun yang hidup pada masa-masa yang akan mendatang.